Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Rangkuti dari kelas Ilmu Komunikasi C. Hari ini saya akan ngejelasin nih, apa sih strategi kampanye itu. Nah, yuk mari kita kupas tuntas. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari kampanye itu? Nah, kampanye ini bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan ataupun usaha kampanye ini bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian sesuatu proses untuk pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok tadi. Kampanye ini bisa juga dilakukan guna mempengaruhi penghambatan atau pembelokan pencapaian. Nah, sebenarnya apa aja sih tahapan-tahapan dalam kampanye ini? Yang pertama ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini adalah tahapan pertama dalam alur kampanye. Dalam hal ini, pastinya sebagai calon kepala suatu daerah akan mengenalkan diri mereka dan mengatakan apa keunggulan dari paslon mereka. Dan biasanya di sini akan banyak sekali memakan dana untuk melakukan kampanye tersebut. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini biasanya pelaksanaan kampanye harus berpedoman kepada rancangan perencanaan kampanye yang sudah dibuat. Namun umumnya ada penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap pelaksanaan kampanye ini ialah merealisasikan unsur-unsur kampanye, dan yang kedua melakukan kampanye sesuai perencanaan, yang terakhir ialah mengawasi pelaksanaan kampanye. Di tahap ketiga ada tahap pemantapan atau tahap evaluasi untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan kampanye berhasil atau tidak. Maka diperlukan evaluasi ini. Evaluasi merupakan upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan kampanye tersebut. Strategi agar kampanye ini berjalan dengan efektif. Yang pertama, meningkatkan persona dalam hal branding dan menekankan kekuatan serta keahlian individu. Agar dapat menonjol, strategi branding harus terdengar dan terlihat berbeda. Yang kedua ini, buat rencana yang jelas terhadap isu yang ingin diangkat. Masyarakat ingin mendengar Anda menawarkan beberapa solusi, bukan hanya sampai memahami persoalan tersebut. Yang ketiga, ada rencana dan strategi akan menjadi hal yang berkesan apabila Anda memilih saluran komunikasi yang tepat. Pilih saluran yang digunakan oleh mayoritas audiensi Anda. Contoh implementasi tertinggi strategi kampanye atas suatu isu tertentu apa aja sih? Pemilu kada kampanye Minahasa 2012 diramaikan oleh calon-calon bupati yang tidak hanya sukses di tingkat kabupaten, bahkan sudah punya nama di tingkat provinsi seperti calon wakil bupati nomor urut 5 Ferdinand Mewengkang yang merupakan mantan birokrat di Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu, bahkan ada calon yang merupakan pengusaha sukses dari tanah rantau seperti calon bupati nomor urut 2 Hengki Arter Gerungan dan calon bupati nomor urut 5 yaitu Ani Emma J.K. Sagar. Selain memiliki reputasi yang baik, para calon bupati juga ada yang memiliki hubungan darah dengan para petinggi partai di tingkat provinsi bahkan Indonesia. Seperti calon bupati nomor urut 3 Cerek Nekel Runtu yang merupakan anak dari ketua DPD Partai Golkar Sulut yang juga Bupati Kabupaten Minahasa periode 2003 sampai 2008. Sementara itu, calon bupati nomor urut 1 Ariane Nangoy merupakan istri dari mantan wali kota Manado periode 2000 sampai 2005. Dengan demikian, terdapat persaingan yang sangat ketat bagi bupati dan wakil bupati terpilih pasangan Janjite Wesajo dan Ivan Sarunjang untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Minahasa dengan memanfaatkan unsur-unsur dari analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, bahkan ancaman atau threats dalam menjalankan strategi kampanye pemenangan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.